Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Egi Sujana, Prodi PGSD kelas 1H dengan NIM 2024 011 081 0259. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Negara. Definisi ideologi adalah sistem gagasan, nilai, dan kepercayaan yang menjadi pedoman hidup suatu bangsa. Pancasila sebagai ideologi ada dua, dasar negara dan pedoman hidup bangsa Indonesia. Yang kedua itu memiliki memiliki 5 sila yang diperkuat, yang tidak bisa dipisahkan. Tujuannya adalah membangun bangsa yang kokoh dan bermartabat dan berbudaya, dan mengatasi tantangan tanpa kehilangan jati diri. Nilai-nilai Pancasila itu ada 5. 1. Ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya adalah pengakuan terhadap keberadaan Tuhan. Yang kedua itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, yang artinya menghargai hak asasi manusia. Yang ketiga itu persatuan Indonesia, yaitu menjaga kesatuan dalam keberagaman. Yang keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan, yang dimaksudkan oleh demokrasi yang bijaksana. Yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimaksudkan adalah kesejahteraan. Baik, sekarang kita masuk ke fungsi-fungsi Pancasila. Fungsi-fungsi Pancasila ada 3. Yang pertama sebagai dasar negara, yang artinya landasan dalam penyusunan dan hukum dan kebijaksanaan. Yang kedua itu sebagai ideologi terbuka, yang dimaksudkan adalah nilai tetap tetapi dapat beradaptasi secara perkembangan zaman. Yang ketiga itu adalah sebagai persatuan bangsa, mengintegrasikan keberagaman budaya dan agama. Perjalanan Pancasila itu ada 4 era ya yang kita maksud. Yang pertama itu sidang BPUPKI yang digelar pada tahun 1945, yang dipimpin oleh Ir Soekarno. Yang ketiga itu penerimaan Piagam Jakarta pada tahun 2002 Juni 1945. Yang kedua itu era Orde Lama. Yang era Orde Lama, Pancasila digunakan sebagai alat legitimasi. Yang kedua adalah era Orde Lama, Pancasila dipusatkan pada pemerintahan. Yang keempat adalah era reformasi, Pancasila dipertahankan sebagai pandangan hidup yang terbuka, seperti itu. Selanjutnya, tantangan Pancasila. Tantangan Pancasila itu ada 3. Yang pertama itu internal, kurangnya pemahaman generasi muda. Yang ketiga eksternal, pengaruh ideologi asing dan globalisasi. Yang ketiga itu solusi pendidikan nilai Pancasila dan penguatan implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan yang ada dalam makalah saya itu adalah Pancasila adalah dasar negara yang harus dijaga dan diamalkan oleh setiap warga negara. Yang kedua adalah pentingnya implementasi nilai-nilai Pancasila untuk menciptakan masyarakat yang
masyarakat yang adil, makmur, dan bersatu. Yang ketiga adalah generasi penerus bertanggung jawab untuk melestarikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan negara. Topik yang saya ambil sangatlah penting dipahami karena Pancasila adalah dasar negara kita dan pedoman dalam kehidupan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian dari saya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.